Pemirsa, dalam kasus ibu hamil meninggal dunia ditabrak pengemudi wanita, diketahui pelaku sedang belajar mengemudi. Berkaca dari kasus ini, ada beberapa tips aman dalam belajar mengemudi dan kita bergabung dengan Armalina yang saat ini sudah berada di salah satu tempat kursus mobil di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Ya Armalina, apa yang harusnya dilakukan oleh pengemudi pemula ketika belajar mengemudikan mobil? Ya, Wilson, Deta dan juga pemirsa, untuk mengetahui bagaimana tips-tips untuk pengemudi pemula saat menyetir mobil terkait memang baru-baru ini baru saja ada berita yang muncul bahwa wanita yang sedang hamil ini tewas tertabrak mobil karena sedang belajar mobil. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Mas Ari ya, Mas Ari ya. Mas Ari ini adalah salah satu instruktur sekolah mengemudi, tadi juga baru mengajari salah satu siswanya. Mas, ini bisa dijelaskan atau diceritakan nggak ke pemirsa bagaimana tips yang baik untuk pengemudi pemula saat sekolah menyetir begitu? Oke, baik. Di sini kami pertama-tama kita akan mengasih teori dulu ya sebelum kita mengajarkan di jalanan. Jadi 15 menit atau 20 menit kita akan mengajarkan teori. Teorinya itu seperti kita menggunakan penggunaan sen kanan sen kiri, terus apa fungsinya tentang putaran setir, terus dan kopling, rem dan gas. Jadi kita emang benar-benar kita tidak memberikan dulu untuk di area jalan yang ramai seperti itu. Untuk yang pertama kali pemula seperti itu. Jadi artinya sebelum siswa ini mempraktekkan mereka di mobil ini secara langsung, ini harus ada teori terlebih dahulu begitu? Ya, harus pengenalan basic awal ya. Jadi kita nggak boleh langsung mengajarkan secara langsung dia membawa mobilnya, tidak. Jadi kita harus mengajarkan dulu teorinya, fungsi dan kegunaan seperti indikator, fungsi-fungsi yang lainnya gitu, seperti itu. Lalu Mas, apa saja yang diajarkan saat pengemudi awal yang mungkin mereka terkadang panik atau takut karena kan ini baru pertama kali mengemudi begitu. Nah, untuk dari sekolah mengemudi sendiri apa saja yang diajarkan ke siswa dan mungkin bisa diberitahu informasi kepada pemirsa tipsnya seperti apa? Oke, tipsnya itu mungkin yang pertama-tama kita akan memberikan teori. Sebelumnya siswanya itu ada di sebelah kiri dulu. Jadi kita yang sebelah kanan kita akan menjelaskan dulu semuanya. Setelah semua menjelaskan, nanti siswanya kembali di sebelah kanan untuk mempraktekkan apa yang telah kami kasih teorinya, seperti itu. Jadi kita untuk biar siswanya tidak takut dulu ya kan, kita mencairkan suasana dulu. Jadi tidak merasa tegang ataupun takut, seperti itu Kak. Jadi untuk mencairkan suasana agar mereka mungkin tidak tegang atau takut, ini apa yang harus dilakukan dari instrukturnya sendiri? Ya, kalau kami sih mungkin bisa mencairkan suasana dengan cara sedikit bercanda ataupun tidak terlalu serius juga dalam mengasihkan teori. Jadi kita benar-benar kita mempraktekkan apa yang benar untuk mengemudi, seperti itu. Nah, ini kan masih banyak mungkin masyarakat yang belajar mengendarai mobil tanpa menggunakan sekolah khusus untuk menyetir mobil. Apa sih perbedaannya mungkin mobil yang disediakan dari kursus mobil ini, kursus menyetir ini dibandingkan kita belajar mobil sendiri dengan orang lain secara langsung? Iya, kalau di mobil sendiri pasti ada bedanya ya, karena di mobil kursus itu ada safety reading-nya. Jadi di sebelah kirinya itu untuk instrukturnya, ada untuk alat bantunya. Seperti kalau misalkan mobil manual, itu ada namanya rem sama kopling. Jadi siswanya tidak perlu takut kalau misalkan dia ada kesalahan di gas, ada kesalahan penekanan di rem, ataupun lupa terhadap kopling. Jadi kita sebelum maksudnya dia udah melancarkan gas duluan gitu ya, kita udah ngasih tahu, awas jangan digas, seperti itu. Jadi emang harus benar-benar dia biar nggak takut. Ini artinya memang kalau untuk di sekolah menyetir pun mobilnya khusus ya Mas, ini ada penjaga ataupun safety riding begitu ya? Betul, jadi emang ada gitu. Jadi emang sebelah kirinya kita menggunakan paralel untuk kopling dan rem untuk manual. Dan untuk penyetir pemula ini lebih baik belajar di otomatik atau manual, Mas? Ya, kalau menurut kami ya lebih baik kita belajar manual dulu. Karena kenapa? Di manual itu kita bisa mempelajari basicnya yang pertama. Yang kedua feeling di jalan. Yang ketiga adalah pembelajaran semua indikator segala macam untuk kegunaan fungsi-fungsi yang lain. Baru pasti otomatis bisa ke matic gitu. Terima kasih ya Mas Yari atas
waktunya untuk mewawancara hari ini. Nah, Deta Wilson dan juga pemirsa, tadi berikut wawancara kami dengan salah satu instruktur sekolah mengemudi yang dimana mereka mengatakan bahwa memang untuk belajar mengemudi bagi pemula ini perlu beberapa tahap dan disarankan memang untuk langsung ke sekolah menyetir agar terjamin keamanannya. Deta dan juga Wilson. Baik, terima kasih atas informasinya Armalina. Selamat bertugas kembali.